dibongkar-bongkar. Dibongkar-bongkar. Ternyata tinggal hanya 1.000. Masalah enggak? Masalah enggak? Anda anak kos. Beli nasi pun enggak bisa. Beli lauk pun enggak bisa. Kocek bayanganmu ada tinggal 150.000. Ternyata tinggal 1.000. Masalah. Tapi kalau kau punya mentor. Halo. Kalau kau punya mentor. Maka di tengah masalahmu. Kak. Aku hari ini mengalami masalah berat. Orang tuaku tidak bisa kirim lagi setiap bulan kepadaku. Orang tuaku juga mengalami masalah. Papaku dipecat dari sebuah perusahaan. Dan kuliahku pun mungkin saya akan berhenti dalam kuliah. Ketika engkau punya kakak mentor, dia akan mengiringmu. Mungkin tidak memberimu uang, tapi memberikan semangat kepadamu untuk engkau yakin bahwa Yesus sanggup mencukupkan apa yang kau perlukan. Amin. Mari kita berdoa, Dek. Mari kita doa. Dan kakak doakan kamu. Pentingnya pemuritan dan mentor. Supaya engkau di tengah sebuah masalah, engkau tetap kuat. Karena ada orang yang menopangmu, karena ada orang yang mendoakanmu. Apalagi Anda saling mendoakan. Ketika di tempat ini ada yang putus pacar. Ini kan paling gawat ini yang begini nih. Ada memang orang yang putus pacar, dia cuek Bapak Ibu. Karena memang dia tidak suka dengan perempuan itu. Jadi dia cuek aja. Tapi kalau betul-betul dia cinta sama perempuan itu, putus pacar pasti gak sedeng juga kepalanya itu. Tapi karena kau kenapa enggak stres? Coba kalau ditanya secara jujur pasti dia enggak terlalu respect dengan perempuan itu. Ya mau putus-putus aja. Tapi kalau betul-betul saling sayang menyayangi, ketika tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada gempa bumi tapi putus, kemungkinan akan stres. Datanglah Meli kepada kakak rohaninya, dianggap kakak rohani. Mungkin dia ke Bulika. Kalika, boleh enggak aku ketemu kakak? Boleh enggak ke rumah? Oh boleh dek. Dia curhat. Maka karena punya kakak rohani, yang harusnya tadi si Meli enggak mau lagi melayani karena putus cinta. Yang tadinya si Meli malas beribadah, kehilangan semangat. Tapi karena dia punya kakak mentornya bilang begini dan nasihati. Mel, kamu harus bangkit. Kamu tahu, ketika Tuhan izinkan itu kamu putus dengan dia. Karena Tuhan mau kirimkan laki-laki yang terbaik bagimu. Semangat lagi enggak kamu Mel? Semangat enggak Mel? Kamu Meli namanya ya? Meli ya? Betul ya? Saya kira saya salah Bapak Ibu Saudaraku. Meli bangkit kembali. Karena dia punya mentor. Sudah diberikan wejangan, sudah dikuatkan. Ditambah lagi pengurapan doa. Ayo Mel kita berikan dengan tangan. Kita minta kekuatan Tuhan. Supaya engkau mampu bangkit berdiri. Setelah Meli pulang. Sambil gas sepeda motornya. Berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Si Erin melihat, kenapa Meli itu? Kenapa Meli itu? Ternyata memang rohnya lagi tetap bernyala. Karena punya mentor. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, kau dengar itu bilang begitu. Tapi kalau Anda tidak punya mentor, siapa yang menguatkanmu? Siapa? Yang ada kau curhat kepada orang yang punya masalah. Tambah hancur enggak? Tambah hancur enggak? Tambah hancur. Kalau kau punya mentor, dan mentor betul lebih dewasa dan secara rohani, baik secara usia Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mendapat mentor yang tepat, maka kau akan digiring mengarah kepada Kristus. Tapi kau punya masalah, engkau tidak punya mentor, kau datang kepada orang yang salah. Betul memang itu kurang ajar dia itu. Misalnya contoh, siapa lagi namamu? Erin, oh ya. Erin saudaraku. Kecewalah dia
sama si Charles. Belakang sana. Jangan pura-pura kau tidak lihat les. Ya, kecewa deh sama Charles. Tapi karena Erin salah, tidak punya mentor. Dan dia curhat kepada orang yang kecewa juga dengan Charles. Buatlah siapa namamu? Kok Vita. Ya, ingat aja Aqua air isi ulang. Ya. Ya, Vita ya, ada ya? Ya. Mika. Fit. Oh ya, Fit ya, bukan Vita ya, Fit ya. Oh. Curhatlah dia kepada si Vita. Si Vita ini juga yang sedang kecewa dengan Charles. Dan tidak memiliki dewasa rohani. Ketika Erin curhat sama dia, apa yang terjadi? Maka Alkitab mencatat orang buta menuntun orang buta. Maka masuk ke jurang. Erin cerita, Fit, ada di kos kah? Ada Rin. Boleh enggak aku ke kosmu? Boleh. Mulai sampai di kosnya. Standar motor masuk. Rin, Fit, sebenarnya aku datang ke sini. Ngapain? Iya, aku kecewa sama Charles itu. Aku enggak mau lagi pelayanan. Sok-sok jago deh WL itu. Masa disepelekan saya karena suara saya begini? Karena si Vita juga sakit hati sama Charles. Memang betul itu Charles sombong, betul itu. Karena kau tidak punya mentor, akhirnya engkau kecewa, sakit hati. Dan engkau salah memilih sahabat yang tempat curhat, akhirnya tambahan hancur. Pentingnya mentor yang engkau anggap lebih dewasa, supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Amin? Amin? Ayo hari ini Anda persiapkan dirimu untuk dimentorin, menjadi murid. Tidak cukup Anda hanya 2 jam di tempat ini. Tapi Anda dimentorin supaya Anda kuat. Pak Pendeta, aku sibuk pekerjaan Pak Pendeta dari pagi. Dari jam 7 kami sudah kerja sampai malam Pak Pendeta. 7P, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Itu. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tidak ada Anda berkumpul. Maka paling tidak kau ambil HP-mu. Kak, shalom Kak. Maaf Kak karena sibuk kerja Kak. Bisa aku ngobrol melalui video call Kak? Oh bisa. Bisa enggak? Bisa enggak? Aku mau cerita kalau kau ada masalahku Kak. Supaya engkau jangan jatuh dalam dosa. Pentingnya mentor dalam hidup kita. Next. Jadi yang pertama menguatkan dan menasihati. Terus. Barnabas dan Paulus selalu ingat akan menguatkan jemaat yang mereka gembalakan. Hal inilah yang akan kita dapatkan dalam satu kelompok pemuritan dalam gereja lokal. Saling menguatkan, saling menasehati. Jika ada yang lemah, seluruh kelompok mendoakan dan mendukung agar mereka dapat bangkit dan berkobar-kobar kembali. Amin. Amin. Anda harus punya komunitas.